Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di minggu yang kedua di bulan Desember ini. Saya percaya kalian semua berada di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan tentunya. Mari pada hari ini kita mau mengawali ibadah kita dengan menaikkan satu pujian dari nyanyian KPPK nomor 108, Hai Mari Berhimpun. Kita menyanyikan bait yang ketiga. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau sudah memelihara kehidupan kami hingga pada hari ini, dan kami boleh memiliki kekuatan dan kesehatan untuk kembali beribadah kepadamu. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari
adik-adik remaja sekalian, kita menaikkan satu pujian lagi dari nyanyian KPPK nomor 106, Beritakanlah di Gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Oh, gembala di padang menjaga dombanya. Tiba terpancar cahaya yang beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Kita menyanyikan satu kali lagi. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mari sekali lagi kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Jadikanlah kami, anak-anak kami, sebagai sebidang tanah yang subur, yang ditabur oleh benih firman-Mu, dan sehingga mereka boleh bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah-buah kebenaran bagimu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman di dalam segala kekurangannya. Engkau sendirilah yang berkata-kata melalui dia. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik remaja sekalian, kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita membaca dari Injil Matius pasal 1 ayat 21. Kita membaca dari Injil Matius pasal 1 ayat 21. Kita membuka Alkitab bersama-sama dan kemudian kita membaca bersama-sama. Injil Matius pasal 1 ayat 21. Apabila kita sudah menemukannya, mari kita membaca bersama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Satu kali lagi. Ia akan melahirkan anak laki-laki
dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, yang mendengarkan, dan yang juga melaksanakan, yang memeliharanya setiap saat. Adik-adik remaja sekalian, dan tidak terasa bahwa kita sekarang ini sudah berada di dalam bulan Desember, dan kita sudah memasuki minggu yang kedua. Di saat ini kita boleh melihat bahwa banyak sekali orang merasa sangat senang karena mereka bisa berkumpul dengan sanak keluarga untuk menikmati liburan Natal. Liburan Natal ini sangat panjang. Jadi dari sebelum Natal dan kemudian memasuki masa Natal sampai kepada tahun baru. Demikian juga di gereja kita boleh melihat juga banyak sekali anggota panitia Natal yang pada waktu sebelum kita mengalami pandemi COVID, maka sibuk menyiapkan acara Natal. Mereka mulai mendekorasi ruangan, latihan drama Natal, paduan suara, kemudian juga ada musik-musik Natal. Demikian juga ketika kita melihat bahwa para keluarga juga sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut Natal. Ada yang menghiasi rumah dengan memasang pohon Natal dan lampu Natal, demikian seterusnya. Adik-adik remaja, kita semua tahu bahwa hari Natal itu adalah kita memperingati perayaan hari kelahiran Yesus Kristus. Tetapi satu pertanyaan yang penting yang hari ini ditujukan kepada kita adalah, apakah Natal yang kita peringati ini adalah Natal yang sesungguhnya memiliki arti atau makna tersendiri bagi kehidupan kita sepanjang masa? Dari pembacaan Alkitab tadi, maka kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang seorang bayi yang dilahirkan, di mana Injil Matius pasal 1 ayat 21 di sana dikatakan, ia yaitu Maria akan melahirkan anak laki-laki, bayi laki-laki, dan Maria akan menamakan dia dengan nama Yesus. Nah, adik-adik remaja sekalian, setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti mempunyai nama. Dan nama itu selalu memiliki satu arti tersendiri atau arti tertentu bagi bayi yang lahir dan yang diberikan nama itu. Nah, kita hari ini boleh melihat bahwa bayi yang dilahirkan oleh anak darah Maria ini harus atau akan dinamakan Yesus, bukan nama yang lain. Di dalam tradisi Yahudi, pemberian nama bagi bayi yang baru dilahirkan itu adalah sangat penting artinya. Jadi mengapa anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria ini harus dinamakan Yesus, bukan nama yang lain? Tentu ada sebabnya. Di kalimat berikutnya di ayat 21 di sana dikatakan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kita mengingat bahwa mengapa bayi yang dilahirkan oleh Maria itu, yang kita peringati hari kelahirannya itu harus bernama Yesus. Itu alasannya, satu-satu alasannya adalah karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian, maka Natal itu adalah merupakan suatu pemberian yang dapat dikatakan suatu anugerah yang besar dari Tuhan Allah sendiri. Pernyataan anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Allah sendiri yang juga hadir di dunia ini sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, di dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada di ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di sana dikatakan bahwa seorang anak laki-laki atau seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa ada sebutan yang diberikan untuk seorang anak laki-laki yang telah lahir, yaitu Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Di dalam terjemahan bahasa Inggris juga disebutkan bahwa for unto us a child is born, unto us a son is given. Lalu kemudian di kalimat berikutnya, his name will be called, akan dipanggil atau akan bernama Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Keempat sebutan ini merupakan nama yang disebut oleh manusia pada saat sang bayi Yesus Kristus itu dilahirkan. Nah, itu sebabnya kita boleh melihat bahwa Natal itu sesungguhnya, kembali lagi, bahwa Natal itu adalah pernyataan kasih karunia dan anugerah Allah kepada manusia, di mana Allah telah memberikan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, yang datang dari surga, yang lahir melalui rahim dari anak darah Maria, kemudian dilahirkan di kandang domba di Betlehem. Dan dia harus dinamakan Yesus, karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ketika kita berbicara tentang dia yang menyelamatkan umatnya, berarti dia yang akan menyelamatkan manusia yang berdosa dari hukuman Allah. Dia yang akan membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa dan kejahatan. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia yang sudah ada, dia yang ada saat ini, demikian juga dia yang nanti akan ada. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Dia juga adalah Raja Damai yang datang menjadi perantara antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Antara Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang kudus dengan manusia berdosa yang kotor. Sebagai Raja Damai, dia juga memperdamaikan antara manusia dengan sesamanya. Mungkin adik-adik remaja sekalian pernah memiliki teman yang kemudian timbul perselisihan dan kemudian tidak berteman lagi, atau karena berselisih paham dan kemudian tidak berteman lagi. Nah, di sini Yesus Kristus datang sebagai Raja Damai untuk memperdamaikan kembali antara manusia dengan sesamanya. Di dalam perselisihan, di dalam pertengkaran, dan seterusnya. Demikian juga Yesus sebagai Raja Damai datang memperdamaikan antara diri manusia dengan manusia itu sendiri. Artinya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Bukankah adik-adik remaja pernah merasa kesal terhadap diri sendiri? Pernah merasa tidak nyaman terhadap diri sendiri? Nah, di sini Yesus sebagai Raja Damai juga memperdamaikan diri kita sendiri. Sebagai Penasehat Ajaib, Yesus juga hadir untuk mengarahkan kita kepada jalan dan kebenaran.
daripada Allah. Dan itu sebabnya dia juga dinamakan Immanuel. Arti Immanuel adalah Allah yang hadir menyertai kita. Allah yang tadinya berada di dalam transendensi Allah, yaitu Allah yang melampaui alam semesta. Tetapi kemudian hadir menjadi Allah yang imanen, Allah yang hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa, serta yang menyertai manusia yang berdosa. Nah, Natal inilah yang seharusnya menjadi satu fokus bagi kita ketika kita merayakannya. Natal inilah yang harus bergema, yang harus bergaung di dalam diri kita. Sehingga ketika kita memperingati Natal itu bukan hanya menjelang sampai pada saat ketika kita merayakan Natal, tetapi kita juga harus memperingati setiap saat di dalam kehidupan kita setiap hari seumur hidup kita. Hal yang kedua, Natal juga merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk menyediakan ruang hati bagi Yesus Kristus untuk bertahta di dalam diri dan kehidupan kita. Walaupun kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, tetapi jikalau kita tidak menyediakan ruang hati bagi Yesus Kristus, maka Natal yang kita rayakan itu adalah Natal yang sia-sia, Natal yang hampa, Natal yang kosong. Mungkin kita hanya melihat adanya hadiah Natal, kita hanya melihat adanya pohon Natal, dan kemudian kita tempatkan di dalam ruangan di mana tempat yang strategis yang bisa kita lihat. Tetapi kalau tanpa Yesus berada di dalam diri kita, maka semuanya hiasan Natal ataupun hadiah Natal itu juga tidak ada artinya. Menjadikan Yesus sebagai Raja bertahta di dalam diri dan kehidupan kita berarti membiarkan dia memerintah hidup kita. Membiarkan dia yang berjalan mengendalikan kita, dan kita mengikutinya dari belakang. Biarkan dia yang memerintah hidup kita, dan sehingga kita mengikuti teladannya, kita mengikuti kasihnya, kita mendengarkan dan mentaati apa yang diajarkannya. Dan kita berjuang agar supaya kita makin serupa dengan karakter dan sifat serta perilaku Yesus Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari pada hari ini adalah Natal itu juga adalah merupakan satu kesempatan bagi kita, tidak hanya untuk merayakan, tetapi kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan Allah. Sesungguhnya kalau tanpa ada kasih Tuhan Allah kepada umat manusia yang berdosa, maka Natal itu mutlak atau pasti tidak akan pernah ada. Dan itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, dan sehingga barang siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu sebabnya kasih Allah telah dinyatakan melalui Natal. Ketika kita merayakan Natal, mari kita mau mengingat kembali akan kasih Tuhan kepada kita. Ia datang mengambil rupa sebagai seorang manusia. Tidak hanya menjadi manusia yang biasa, tetapi dia menjadi hamba. Dia dihinakan. Tetapi dia mengasihi kita. Kasih daripada Tuhan Yesus itu sudah dinyatakan mulai dari palungan sampai kepada palang salib di Golgota. Kasih daripada Tuhan Yesus dengan pengorbanannya
itu dimulai dari palungan yang hina sampai kepada palang salib yang dihinakan banyak orang. Dan di atas palang salib itu yang dihinakan banyak orang itu, maka Yesus harus menanggung murka Allah. Di atas palang salib itu juga maka Yesus itu menyatakan kasih, karunia, kemurahan, belas kasihan Allah, serta keadilan dan kekudusan Allah. Di atas kayu salib itulah maka Yesus menanggung semua dosa daripada manusia. Dia mewakili manusia yang berdosa untuk memikul, menanggung murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada manusia yang berdosa. Nah, itu sebabnya di hari Natal ini mari kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk mengingat kembali akan kasih Allah kepada kita. Yang terakhir, Natal ini adalah suatu kesempatan bagi kita bukan untuk menerima hadiah Natal, tetapi merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan sesuatu yang paling berharga dari kita kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus lahir di Bethlehem, maka ada 3 orang Majus yang datang dari negeri timur, yang datang untuk mencari Yesus. Mereka datang bertujuan untuk menyembahnya. Masing-masing ketiga orang Majus itu yang bernama Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Mereka bertiga datang untuk bertemu dengan Yesus. Tentunya ketika mereka bertemu dengan Yesus dalam perjalanan yang jauh itu, mereka tidak datang dengan tangan yang kosong. Alkitab mengisahkan bahwa sesampainya mereka di kandang domba, maka mereka masuk ke rumah itu dan mereka melihat anak itu bersama-sama dengan Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Kemudian mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Apa yang dibawa oleh orang-orang Majus ini? Orang Majus ini membawa 3 benda yang memiliki arti yang khusus. 3 jenis benda yang dibawa oleh orang Majus ini dipersembahkan kepada Yesus ini adalah benda yang bernilai mahal. Yang pertama, mereka membawa emas untuk dipersembahkan pada Yesus. Emas itu melambangkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja yang mulia yang telah lahir ke dunia ini. Benda yang kedua yang dibawa oleh orang Majus itu adalah mur. Apakah mur itu? Mur itu adalah getah dari pohon mirha yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Maka ketika orang Majus mempersembahkan mur, maka itu melambangkan bahwa Yesus adalah Sang Raja yang kudus, yang harum namanya, yang telah lahir ke dunia ini. Benda yang ketiga yang dipersembahkan oleh orang Majus ini adalah kemenyan. Apakah kemenyan itu? Kemenyan itu berasal dari getah yang berasal dari pohon Boswellia sacra, yaitu sejenis pohon yang tumbuh di negeri timur. Kemenyan ini menghasilkan bau yang sangat harum. Dan kemenyan ini juga biasanya dipakai untuk ukupan kudus di kemah suci atau di tabernakel. Nah, orang Majus ini membawa kemenyan adalah melambangkan bahwa Yesus ini yang menjadi imam sebagai perantara untuk menaikkan korban penebusan dosa dan kesalahan manusia yang berdosa. Dan itu sebabnya ketika kita merayakan Natal, maka seharusnya mari kita mau melihat kembali
Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan yang paling berharga kepada Yesus, Sang Raja yang telah lahir bagi kita itu. Apa yang harus kita berikan kepada Yesus Kristus, Sang Raja yang telah lahir bagi kita itu? Mungkin kita akan berkata, aku tidak memiliki apa-apa. Memang, Yesus tidak menghendaki hal-hal yang bersifat materi. Tetapi yang dikehendaki oleh Yesus itu yang berharga di dalam diri kita, yaitu hidup kita. Dan itu sebabnya ketika kita merayakan Natal, maka yang dikehendaki oleh Yesus itu adalah kita mempersembahkan yang paling berharga dari kita, yaitu diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan inilah adalah persembahan yang sangat berharga dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita beri kesempatan, kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Kita menyediakan ruang hati kita diisi oleh kasih karunia Tuhan. Mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah. Mari kita mau melayani Tuhan dengan semangat kasih Yesus Kristus. Mari kita mau membuka diri kita untuk mengalami pertobatan setiap hari. Sehingga kita semakin hari boleh semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan kita menghidupi dari kasih Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Natal yang kita rayakan tidak hanya menjadi sekedar hari peringatan agama Kristen. Tidak hanya kita lewati begitu saja tanpa ada arti apa-apa. Tetapi Natal senantiasa menjadi alarm yang senantiasa bergaung dan berbunyi di dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kita menjadi sadar untuk mengingat kasih Allah kepada kita. Sebelum kita berdoa, mari kita mengulangi Injil Matius pasal 1 ayat 21 yang menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Injil Matius pasal 1 ayat 21, mari kita membaca bersama dan kita menghafalkannya di rumah sebagai ayat hafalan. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas belas kasihan kemurahan hati dengan anugerah dan kasih setia daripadamu, sehingga engkau boleh berkenan hadir kembali di dunia ini, tidak hanya di dalam suasana Natal saja, tetapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu engkau adalah Allah yang transenden, yang melampaui alam semesta, yang sudah hadir ke dunia ini menjadi Allah yang imanen, Allah yang menyertai kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, engkau berkenan untuk melakukan semuanya itu adalah karena kasih karunia, anugerah belas kasihanmu kepada kami yang berdosa ini. Engkau berkenan memanggil kami di antara sekian banyak bangsa, suku bangsa dan bahasa, sehingga kami boleh mendapatkan kasih karunia anugerah keselamatanmu, dan kami boleh masuk di dalam lingkar keselamatanmu, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang kekal. Kami menyerahkan diri kami ya Tuhan di dalam menjelang kami memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Kiranya apa yang kami peringati ini bukan hanya dan tidak hanya menjadi suatu ritual ataupun suatu keramaian, suatu upacara keagamaan saja, ataupun kami melewatinya tanpa berarti apa-apa. Tetapi perayaan Natal ini bolehlah menjadi satu peringatan yang sangat penting di dalam kehidupan kami setiap hari.
Dan sehingga di dalam seumur hidup kami boleh senantiasa mengingat akan kasih Allah yang begitu setia kepada kami, sehingga Dia rela untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus datang untuk ke dunia ini untuk menyelamatkan, menebus, menggantikan kami manusia yang berdosa, untuk menanggung murka dan hukuman Allah. Ajarkanlah kami ya Tuhan dalam perayaan Natal ini, agar supaya kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepadamu, sehingga kami tidak melewatinya begitu saja, dan kami juga tidak hanya mengharapkan berkat daripadamu, tetapi kami boleh memberikan yang terbaik dari diri kami, yaitu diri kami sendiri, yang dipersembahkan sebagai persembahan dan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk setiap saat untuk taat kepada perintah-Mu, menuruti firman-Mu, dan sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang telah lahir baru di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka boleh tetap setia dan mengasihi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau adalah Allah kami yang sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Ibadah sampai di sini. Kita bersatu teduh. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, belajar dengan rajin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di lain waktu.